Wow, saya berasa ibadah perayaan Natal ini kayak 3.000 orang, saudara. Wow, kita berikan tepuk tangan dulu untuk Tuhan juga buat para pemain musik, para worship team, saudara-saudara ya. Tadi saya bilang ke Pastor Petrus, ini aransemen lagunya bagus banget. Ya, bagus banget. Ya, kredit untuk teman-teman pemusik, buat teman-teman worship team ya. Terima kasih sudah melayani dengan sepenuh hati, saudara-saudara. Baik saudara, sekali lagi shalom. Senang banget bisa hadir di tengah-tengah saudara, kayaknya sudah seperti berpuluh-puluh tahun tidak hadir di sini ya. Makasih Pastor Petrus, makasih semua rekan-rekan para pengerja yang sudah memberikan kesempatan untuk sama-sama kita menikmati Natal di tempat ini. Bilang sama kiri kananmu, bilang saya senang kamu hadir di sini. Bilang. Saya senang kamu hadir di sini ya, saya senang kamu hadir di sini. 3 minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu saya agak lupa, saya pelayan. Oh bukan. Di minggu pertama saudara-saudara saya pelayanan di Palopo, di YHS Palopo. Dan saudara tahu, cek. Dan saudara tahu YHS Palopo juga nggak kalah seru juga saudara ya. YHS Palopo juga nggak kalah seru. Dan saya waktu lihat tema ini, Born to Divine Exchange, bagi saya ini tema luar biasa saudara. Dan saya ingin saudara hari ini sama-sama belajar dan saudara menemukan apa alasan saudara ada di sini? Apa alasan saudara diselamatkan? Apa alasan dibalik semuanya? Dan saya ingin saudara sini jadi berkat buat saudara ya. Mari kita sama-sama baca 2 Korintus 5, next, multimedia. Ya, kita sama-sama membaca ayat ini saudara. 1, 2, 3. Sang Bapa mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Yesus Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Tuhan. Oke, saya tahu saudara familiar dengan Yesus, familiar dengan berita keselamatan, familiar dengan yang namanya bagaimana kita diselamatkan oleh karena iman. Amin, saudara-saudara. Jadi ayat ini waktu saudara baca, saudara oke nggak? Oke nggak? Setuju nggak? Setuju nggak? Oke. Lihat baik-baik ayat ini. Coba lihat baik-baik ayat ini. Sang Bapa mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Makasih. Sang Bapa apa? Mendamaikan dunia dengan dirinya oleh, berarti sebelum mendamaikan dengan Kristus, Bapa dengan dunia apaan? Seteru, betul? Oke. Satu-satu, pelan-pelan ya. Contoh. Misalnya Pastor Petrus punya 2 anak. Contoh ya, punya 2 anak. Yang bungsu relasinya nggak cocok sama Pastor Petrus. Ini cuma contoh ya saudara-saudara ya. Nggak cocok. Jadi dia jadi seteru. Lalu apa yang harus dilakukan oleh sang bungsu kepada Pastor Petrus supaya damai? Mesti dilakukan. Minta maaf, oke nggak? Minta maaf sama Pastor Petrus, Pak, minta maaf, minta ampun kalau salah. Oke? Pastor Petrus yang wajarnya memaafkan nggak? Memaafkan. Setuju? Kita manusia berdosa. Seteru dengan Bapa. Betul? Kita minta, jadi wajarnya Tuhan akan mengampuni. Selesai kan? Kenapa ayatnya kayak gitu? Sang Bapa mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Yesus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Mendamaikan dunia dengan dirinya oleh
Saya balikan lagi ke Pastor Petrus. Anak bungsu minta maaf. Kalau menurut ayat ini, Pastor Petrus mengambil anak yang sulung, menyalibkannya, baru si bungsu bisa selamat. Betul begitu enggak? Betul begitu enggak? Mendamaikan si bungsu dengan dirinya oleh si sulung. Betul begitu? Nah, aneh enggak? Aneh enggak? Tadi saudara bilang apa? Oke? Sekarang jadi oke enggak? Hah? Jadi oke enggak? Nah, itulah sebabnya kenapa saya katakan, saudara-saudara, mari kita punya hati yang mau terus belajar. Amin? Amin? Karena sebenarnya saya yakin bahwa tidak ada orang Kristen yang sudah berhenti belajar mengenal Tuhan. Halo? Tidak ada orang Kristen yang sudah berhenti belajar mengenal kebenaran. Amin? Kadangkala ada orang Kristen yang sudah, saya enggak usah ke gereja, saya sudah, kenapa? Saya sudah tahu itu, saya sudah tahu. Bertobat. Apa? Bertobat. Kenapa? Karena kita butuh untuk terus mengenal kebenaran. Sekarang saya balik ke sini. Kenapa Bapa mesti mendamaikan dunia dengan dirinya melalui Yesus? Bukankah bisa saja manusia itu minta ampun saja lalu selesai? Betul begitu? Dan saudara, tahukah saudara bahwa agama-agama di luar sana pun mengajarkan kurang lebih seperti itu? Kamu datang saja minta maaf, atau kamu minta ampunan, atau kamu melakukan ini, melakukan itu supaya pahalamu lebih banyak. Supaya apa? Supaya Tuhan, kata mereka, ilah mereka, itu bisa mengampuni. Betul begitu kan? Lalu apa bedanya kekristenan dengan agama yang lain itu? Nah, inilah poin utamanya. Jadi sekarang saudara-saudara, saya ajak saudara untuk mencoba berpikir sedikit. Ya, bisa ya saudara-saudara ya? Bisa ya? Dan saudara akan menemukan rasionalitas kenapa kekristenan itu benar. Silakan tolong loncat ke slide nomor 5 multimedia. Sekarang saya tanya dulu, kenapa Tuhan menjelma jadi manusia? Itu dulu. Supaya menyelamatkan manusia. Yang lain? Coba tanya sama kiri kanannya. Coba, kenapa Tuhan menjelma jadi manusia? Coba disenggol dulu, sudah Kristen lama kan? Ayo coba. Kenapa? Tanya. Jauh, tanya. Jangan bengong-bengong aja, ayo coba tanya. Ayo kenapa gitu ya, coba tanya begitu. Kenapa Tuhan mesti jadi manusia? Sudah jawab belum? Sudah. Berapa banyak yang jawabannya kira-kira begini? Supaya Tuhan menyelamatkan manusia berdosa. Berapa banyak? Ikut dikit. Yang lain jawab apa? Saya yakin, ya betul, itu anak sekolah minggu aja angkat tangan, itu puji Tuhan tuh. Saudara lihat tuh, luar biasa semangatnya ya. Saya yakin bahwa hampir semua jawaban kita tuh begitu. Tuhan datang menjelma menjadi manusia supaya dia menyelamatkan kita. Yesus menyelamatkan kita di kayu salib. Setuju? Itu jawaban benar. Tapi dengarkan saya baik-baik. Itu bukan jawaban satu-satunya. Karena ada alasan lain kenapa Tuhan menjelma jadi manusia. Nanti ada hubungannya dengan ayat yang tadi kita mengerti. Kenapa Sang Bapa mendamaikan dunia melalui Yesus? Ada hubungannya. Saya tanya pertanyaan berikutnya. Ya, next. Ini saudara bingung, pastor ini nih bukannya ngajarin kita malah nanyain kita kayak dosen aja sih ya. Gak apa-apa. Saya ajak saudara mikir. Bisa tidak manusia, dengarkan, menemukan Tuhan? Langsung jawab tidak, Pak. Bisa tidak manusia dengan kemampuannya sendiri menemukan Tuhan? Kok bisa? Karena Tuhan tidak bisa dilihat. Nah, itu jawaban sederhana yang bagus. Ada yang lain? Bisa tidak manusia menemukan Tuhan? Bisa tidak manusia mengenal Tuhan dengan kemampuannya sendiri? Halo? Oke, dengarkan.
Ada seorang, next, namanya John Hicks. John Hicks ini dia bilang begini, agama-agama itu, kenapa tahu nggak berantem-berantem? Ada orang yang bilang, oh semua agama sama saja. Salah. Semua agama tidak sama. Setuju? Contoh, kita menerima, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Agama lain tidak. Jadi jangan kau sama-samakan. Semua agama itu beda-beda. Tapi kemudian anak-anak muda kita tuh kan lihatnya begini, wah kok agama berantem-berantem ya, begitu kan? Akhirnya John Hicks, seorang filsuf, dia bilang begini, sebenarnya agama-agama itu seperti orang buta. Karena orang-orang buta itu berusaha meraba gajah. Jadi ada orang buta yang pertama, dia meraba belalai gajah. Waktu dia meraba belalai gajah, dia bilang, teman-teman, dia bilang, gajah itu seperti selang pemadam kebakaran. Bentuknya besar, seperti selang, elastis. Orang buta yang kedua bilang begini, buta. Dasar kau buta. Saya lagi pegang gajah, kata dia. Gajah itu bentuknya seperti tembok besar. Dia pegang apanya? Badannya, perutnya. Jangan dia perut saya, saudara ya. Yang ketiga bilang begini, hei kalian berdua itu buta. Saya yang pegang gajah. Gajah itu seperti tali tambang. Nah dia pegang apanya? Ekornya. Lalu tiga orang ini saling ngatain, buta kau gitu. Saya yang pegang gajah, kau buta. Nah, pelajaran dari ilustrasi ini apa, saudara? Siapa yang paling mengenal gajah? Tidak ada. Kenapa? Karena tiga-tiganya buta. Saudara, kenapa saya ceritakan ini? Penting, karena anak-anak Anda akan percaya ini. Dengarkan saya ulang. Anak-anak Anda akan percaya ilustrasi ini. Lalu dia akan bilang begini, aduh papa sama mama gak usah terlalu fanatik ke gereja. Semua agama itu kayak orang buta. Mencoba mengenal Tuhan dengan kemampuannya sendiri. Tapi padahal buta. Dengarkan saya. Kalau anak Anda berkata begitu, dengarkan. Bilang sama dia, setuju nak, memang semua agama itu buta. Kenapa? Karena manusia biasa itu memang seperti orang buta. Yang tidak akan mampu mengenal Tuhan dengan kemampuannya sendiri. Dan kekristenan mengakui itu, bilang sama dia. Iman Kristen mengakui, next, bahwa manusia, apalagi kita manusia berdosa, tidak mampu mengenal Tuhan. Tidak ada manusia yang mampu mengenal Tuhan dengan kemampuannya sendiri. Lalu anak Anda akan bilang begini, oh ya sudah, lalu kenapa papa mama pergi ke gereja? Nah belum selesai penjelasannya, bilang sama dia. Bilang sama dia penjelasannya belum selesai. Kekristenan beda. Kekristenan bukan seperti agama-agama yang seperti orang buta itu. Bedanya apa papa mama? Kasih tahu sama dia begini. Satu kali kamu ketemu next dengan misalnya orang Papua. Contoh. Ngomong-ngomong saya pernah pelayanan di Papua, saudara. Waktu saya pelayanan di Papua, saya selesai mengajar, lalu kemudian ada satu pace Papua satu bilang begini sama saya. Bapak Pendeta, Bapak Pendeta nanti saya undang khotbah di kampung saya, Bapak ya. Oh boleh, saya bilang. Mau kapan waktunya cocok, saya pergi. Oke Bapak. Terus saya kepo kan, saya bilang, Pace, memangnya Pace punya kampung di mana? Lalu dia bilang sama saya, Bapak Pendeta, kampung saya di belakang gunung sana tuh Saudara, kalau orang Papua bilang di belakang gunung, jangan percaya. Kenapa jangan percaya? Papua tuh luasnya luar biasa. Saya bilang, pergi ke belakang gunung bagaimana caranya? Bapak Pendeta naik pesawat capung. Pesawat capung itu pesawat yang, kalau saudara biasa naik pesawat, yang ditimbang adalah bagasinya, betul ya? Pesawat capung ini yang ditimbang adalah badan pesawat. Karena apa? Karena ini pesawat tidak bisa angkut overload. Dia pasti jatuh. Makanya saudara naik pesawat capung, dia bilang, naik pesawat capung Bapak Pendeta yang isinya 6 orang itu. Bapak Pendeta naik pesawat capung, lalu sampai di pegunungan Wamena, Bapak Pendeta mendarat di lapangan di sana. Lalu saya bilang, sudah sampai kah? Oh belum. Bapak Pendeta jalan kaki 3 hari baru sampai di kampung saya. Jadi naik pesawat dulu, mendarat jalan kaki 3
Bukan naik Gojek. Bukan ya. Jalan kaki. Jalan kaki 3 hari baru sampai. Oke. Saudara setuju tidak bahwa di kampung dia tidak ada listrik? Setuju? Setuju tidak kalau tidak ada listrik berarti tidak ada kulkas? Setuju? Kalau tidak ada kulkas, dia tidak pernah tahu apa itu es. Setuju? Seteru lagi nih, minta maaf mesti dia. Setuju ya? Oke, sekarang saya tanya. Bagaimana caranya menjelaskan apa itu es krim kepada pace itu? Anggaplah ada satu pace di sana yang tidak pernah turun ke kota, dia cuma tinggal di kampung, dia tidak pernah tahu apa-apa tentang es. Lalu Anda menjelaskan es krim itu apa? Anda jelaskannya bagaimana? Dingin. Dia tahu dingin itu apa? Pagi-pagi buka pintu, itu dingin. Sedingin itu? Es sedingin itu? Tidak. Apa? Bagaimana Anda menjelaskan? Pak, siapa Pak namanya? Pak Nainggolan. Nah ini, bagaimana Bapak menjelaskan kepada pace ini? Apa itu es krim? Bapak pernah makan es krim? Oke, valid ya. Bagaimana Bapak jelaskan es krim itu apa ke dia? Jangan pintas dulu Pak, usaha dulu lah. Gimana Pak? Susah. Saya mau tanya lebih mudah dulu. WL kita yang tadi, WL. Bro WL, siapa namanya maafkan? Hah? Richie. Bagaimana jelaskan Richie? Gak boleh. Jelasinnya gimana? Susu dingin. Mereka tahu susu babi. Malam pagi-pagi buka lalu dingin. Betul? Bahkan susu di freezer pun apakah itu es krim? Tidak, itu susu beku. Betul ya? Betul ya? Saya mau cari yang lain dulu, yang lebih muda lagi, yang lebih muda ya. Yang lebih muda biasanya lebih kreatif, maafkan yang sudah tua-tua ya. Siapa lah yang muda ini, saya tidak kelihatan yang muda. Yang tadi SOT. Ya kamu siapa lagi? Ya, siapa namanya maaf? Hah? Cynthia, bagaimana menjelaskannya? Sudah tidak akan bisa pasti. Dengarkan. Bagaimana caranya manusia fana mengenal Tuhan yang kekal menjelma. Saudara kaget. Saudara menemukan apa bedanya kekristenan dengan agama lain. Sekarang saya tanya, agama lain mana yang Tuhannya jadi manusia? Tidak ada kan? Jadi agama mana yang memungkinkan manusia mengenal Tuhan? Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara paham maksudnya? Kenapa Tuhan menjelma jadi manusia? Betul, saya setuju, dia menyelamatkan kita. Tapi, saudara akan menemukan bahwa kekristenan itu bukan seperti orang buta yang tadi itu. Betul, kita buta karena kita berdosa. Tapi bedanya adalah Tuhan sendiri yang mencari umatnya.
Bisakah saudara menemukan keindahan dari kekristenan? Bahwa kekristenan bukan bicara tentang usaha manusia. Bukan berbicara tentang usaha manusia kumpulin pahala lah. Usaha manusia begini, begitu, begitu. Bukan. Bicara tentang apa? Tuhan yang mendekat kepada manusia yang tersesat karena dosa. Nah, kita semua manusia yang binasa. Binasa kenapa? Karena dosa itu membuat kita tidak mampu bisa mencapai dia. Dosa itu mau biar bagaimana lagi, Anda tidak bisa ketemu dia. Ada manusia yang berusaha dengan pahala. Kasih sedekah 1 M. Kasih sedekah 1 M, ember. Tapi korupsinya 10 M. Dia berpikir dengan sedekah itu dia bisa menyuap Tuhan supaya Tuhan menerima dia. Bisa tidak? Tetap tidak bisa. Setuju? Pastor terlalu negatif thinking. Ya sudah pastor, dia kan cuma kasih sedekah saja. Anggaplah dia ini, tapi dia kasih sedekah supaya Tuhan menerima dia. Nah, sekarang saya tanya, kalau ada orang mendekati Anda, berbuat baik kepada Anda, betul? Bikinkan Anda kue, supaya dia bisa dapat warisan Anda. Dia baik tidak? Tidak baik. Setuju? Kalau ada manusia yang berusaha dapat pahala supaya masuk surga, bisa tidak? Ya tidak bisa. Saudara, biar bagaimanapun dosa itu memisahkan kita dengan Tuhan. Dan satu-satunya cara next adalah Tuhan sendiri yang datang jadi manusia. Sehingga kekristenan itu menjadi berbeda karena apa? Karena Anda sedang merayakan kasih karunia Tuhan yang datang dalam bayi Natal mencari engkau dan saya yang berdosa. Itu perbedaan kekristenan. Sehingga kita bisa mengenal Tuhan dengan benar. Sehingga kita bisa menemukan kebenaran. Karena tanpa itu Anda tidak akan bisa. Makanya next, Yesus mengklaim dirinya sebagai apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Next, multimedia. Karena tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Exchange itu apa? Kalau judul ini nih. Next. Jadi kita yang tadinya terpisah karena dosa, melalui Yesus Kristus, kita datang kepada Sang Bapa. Sehingga Yesus adalah jalan keselamatan itu. Next, makanya di ayat 21, saudara akan menemukan Yesus Kristus yang tidak mengenal dosa, dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Tuhan. Kita dibenarkan itu apa? Kita. Manusia dengan itu adalah cara mengenal Tuhan. Bisa tidak? Tidak bisa. Jadi kita mengenal Tuhan melalui apa?
Anda memuji menyembah Tuhan. Halo, saya serius. Coba pikir baik-baik. Saya serius. Coba pikir baik-baik. Anda ingin masuk surga? Bagus. Tapi Anda tahu tidak, waktu di surga, kalau hatimu tidak diubahkan, kau tidak akan pernah enjoy di surga, saya kasih tahu. Halo? Semua orang sukacita memuji Tuhan. Hatinya melompat-lompat, sembah dan puji. Oh, bersukacita, joyful. Anda sendiri di pojokan, gak enjoy Anda itu. Setuju? Jangan tahu cepat ngomong mau masuk surga loh, saya kasih tahu. Anda mau masuk surga? Jujur ya saudara ya. Di surga kita ngapain lagi? Mendengarkan Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan. Suka nggak dengar firman Tuhan? Lebih suka dengar firman atau nonton film Korea? Lebih suka dengar firman Tuhan atau nonton TikTok yang bodoh-bodoh itu? Halo, jemaat, perhatikan saya baik-baik. Saya mengajarkan kepada Anda sebuah pemikiran yang logis tentang apa itu keselamatan. Tahu nggak kenapa disebut keselamatan? Karena itulah jalannya. Hatimu diubahkan seperti Yesus. Engkau menyukai hal-hal yang indah, yang benar, yang suci. Seperti Tuhan. Karena nanti engkau bersama Dia di sorga. Tapi kalau hatimu tidak diubahkan, itu yang saya sebut kebinasaan. Anda binasa. Kenapa? Karena memang dari awal Anda tidak suka. Anda cuma datang ke gereja karena lagi cari cewek. Datang ke gereja cuma karena apa? Datang ke gereja karena ada souvenir Natal. Datang ke gereja karena apa? Bukan karena sungguh-sungguh cari Tuhan. Itu yang namanya kebinasaan. Manusia berdosa yang saking berdosanya. Dengarkan. Kita berdosa bukan karena kita tipe orang baru kita berdosa. Itu kekristenan tidak ajar begitu. Anda berdosa bukan karena Anda itu punya selingkuhan baru Anda berdosa. Salah. Anda dan saya berdosa karena hati kita dari sononya berdosa. Itu namanya natur dosa. Karena kita punya hati berdosa, makanya kita mudah melakukan kejahatan. Kita mudah berbohong. Itu yang firman Tuhan katakan, kaki kita tuh cepat lari kepada kejahatan. Itu yang Amsal bilang. Saudara pernah baca ayatnya? Karena hati kita berdosa. Dan hati yang berdosa ini tidak akan mampu mengenal Tuhan. Paham ya? Makanya Yesus datang. Dia datang kepada kita umatnya. Dan mengatakan, akulah jalannya. Supaya kamu menemukan keselamatan. Dan jalan keselamatan yang dia ambil itu adalah jalan salib. Ketika dia mengatakan apa? Barang siapa mengikut aku harus menyangkal dirinya dan memikul salib. Apa maksudnya? Menyangkal diri itu apa? Menyangkal natur keberdosaan kita. Bahwa memang setuju saudara. Hati kita tuh memang suka sesuatu yang menyenangkan diri kita. Betul ya? Tapi bagaimana mungkin engkau masuk surga kalau kau masih cinta dirimu sendiri? Saya kasih contoh Richie. Ya. Misalnya, sudah punya pacar belum Richie? Haleluya. Puji Tuhan. Ini tidak bermaksud ya. Tapi contoh saja. Sebelum dengan ini, Richie punya pacar. Namanya Bunga. Saya kasih contoh ini. Coba dengar baik-baik. Bunga ini mengaku cinta mati sama Richie. Lalu orang tua Richie tanya, Bunga, kenapa kau mau sama anakku Richie? Bunga bilang apa? Om tante, saya mau cepat-cepat nikah dengan Richie. Kebelet gitu kan. Wah Richie-nya udah gelepek-gelepek gitu ya. Wah si Bunga cinta banget sama gue gitu kan ya. Oke? Terus kemudian om tante tanya begini. Papa mama Richie tanya begini. Bunga, yang om tante tanyakan bukan mau cepat nikah atau tidak. Kenapa kamu kawin dengan Richie? Bunga bilang begini, jujur om tante. Bersama Richie Bunga bahagia. Kok gak ada o-nya? Oh gitu kan ya. So romantis gitu kan. Bersama Richie. Om tante.
Bunga akan bahagia selamanya. Weh. Kenapakah? Karena Richie gajinya 2 digit. Bersama Richie, bunga tidak usah susah-susah kerja. Karena kalau tidak sama Richie, bunga mesti kerja sendiri, Om Tante. Mencari nafkah, membantu-bantu. Kalau Richie udah 2 digit, jadi nggak usah kerja, bisa happy. Dengarkan. Bersama Richie, bunga udah punya rumah, karena Richie udah cicil rumah. Kalau tidak sama Richie, bunga tinggal di kos-kosan. Menderita. Setuju? Kalau tidak bersama Richie, bunga itu menderita. Sekarang saya tanya, bunga tuh cinta siapa sebenarnya? Bukan cinta Richie. Menurut saya bunga bukan cinta uang. Dengarkan baik-baik. Bunga cuman cinta dirinya sendiri. Setuju? Richie, saya mau tanya. Kamu kenal papa mamamu kan? Yakin ya? Mereka ngomong apa nanti? Setelah bunga pulang, mereka ngomong apa? Betul. Setuju? Oke. Sang Bapa mengaruniakan anaknya Yesus Kristus. Amin. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Sekarang saya mau tanya. Berapa banyak orang Kristen yang mengaku diselamatkan oleh Yesus, tapi masih cinta dirinya sendiri? Berapa banyak orang Kristen, dengarkan saya baik-baik. Mau masuk sorga sebenarnya bukan karena cinta Tuhan. Mau masuk sorga karena tidak mau menderita di neraka. Menurut Anda, Bapak tahu tidak motivasi hatinya orang-orang itu? Dengarkan saya. Mohon maaf kalau khotbah kali ini terkesan keras. Tapi saya percaya karena kasih Tuhan menegur kita. Amin. Tidak semua orang diselamatkan dengan cara yang murahan seperti itu. Saudara tahu tidak, makanya Petrus bilang, darah yang mahal itu dia berikan kepada kita. Karena pengorbanannya itu bukan untuk obral-obralan. Pengorbanannya itu adalah untuk menunjukkan kepada kita bahwa betapa dia mengasihi kita yang binasa karena dosa kita. Saking berdosanya kita sampai-sampai kita tuh cuma cinta diri kita meskipun mulut kita mengaku kita diselamatkan. Kita cuma cinta diri kita. Akhirnya apa akibatnya? Kita datang ke gereja on off kayak kapal selam, betul? Nanti kalau ada masalah saja baru datang ke gereja. Nanti kalau sudah senang lupa Tuhan. Bertobatlah, Anda belum diselamatkan. Keselamatan itu terjadi ketika apa? Ketika benar-benar terjadi perubahan dalam diri. Itu yang disebut sebagai manusia baru. Anda diubahkan, hati Anda diubahkan semakin mengasihi Tuhan. Keselamatan itu terjadi ketika apa? Ketika semua orang memuji Tuhan, engkau datang dengan, Tuhan saya tahu ini lagunya agak saya kurang ngerti. Ini pemain musik nyanyinya bagus, tapi kalau saya nyanyi nadanya do semua Tuhan, fales. Tapi saya mau tetap memuji Tuhan meskipun nada saya do semua. Amin. Saya mau mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena saya mau hati saya diubahkan. Karena saya mau untuk mengalami keselamatan itu. Amin. Karena kita hidup bukan hanya untuk yang fana. Kita hidup untuk kekekalan. Satu saat Anda dan saya akan berjumpa muka dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Pertanyaannya, engkau menjumpainya dengan sukacita? Atau engkau menjumpainya dengan deg-degan? Mati gue. Halo? Itulah keselamatan. Keselamatan itu, next. Akhirnya membuat kita, gak apa-apa di nextin aja. Gak apa-apa, itu ilustrasinya ya. Jadi Yesus menanggung dosa, next terus gak apa-apa. Jangan tunggu waktu Tuhan, ayo lanjut. Nah jadi kita mengalami apa saudara-saudara? Kita mengalami hidup baru di dalam Yesus. Mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saya minta pemain musik maju ke depan. Saya percaya berita Natal hari ini
adalah berita Natal yang mungkin saudara tidak pernah saudara dengarkan. Tapi saya yakin hari ini saudara ada banyak hati yang kemudian ditegur Tuhan secara personal. Tidak sedikit di antara kita yang kemudian akhirnya menemukan arti dari keselamatan itu saudara. Karena waktu dia datang dengan kesungguhan untuk mencari kita yang berdosa. Supaya barang siapa yang benar-benar membuka hatinya, menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, membiarkan dirinya diubahkan sama Tuhan Yesus, dialah yang kemudian mengalami keselamatan. Hari ini kenapa saudara-saudara banyak keluarga kita tidak diberkati, banyak saudara pekerjaan kita tidak diberkati, karena mungkin selama ini engkau masih pegang erat-erat kesenangan dirimu sendiri. Masih pegang erat-erat ego kita. Masih pegang erat-erat apa? Hidup untuk diri sendiri. Tapi hari ini justru firman Tuhan sesederhana ini mengatakan, ketika engkau menyerahkan hatimu untuk Tuhan, maka di situ terjadi keselamatan. Di situ terjadi berkat Tuhan. Di situ terjadi apa? Terobosan dalam hidupmu. Lagu yang tadi sebelum firman tuh bagus tuh. Mari kita datang kepada Tuhan. Lahir di hatiku. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Harga di matamu, kau berikan hidupmu menjadi manusia di tengah gelap dunia. Terangmu beri harapan, kau tinggalkan semua untuk selamatkanku, dan ku akan memuji namamu selamanya, hanya menyembah kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Di tengah gelap dunia, terang-Mu beri harapan bagi kami Tuhan. Di tengah gelap dunia, terang-Mu beri harapan, kau tinggalkan semua untuk selamatkanku. Mari kita bangkit berdiri, katakan, dan ku memuji. Dan ku akan memuji
Saudara, hari ini Tuhan datang di dalam pengertian, dalam pikiran dan hatimu. Tahukah engkau bahwa 2000 tahun yang lalu, ketika Sang Putra datang ke dunia, Dia tidak datang dengan kemeriahan. Dia tidak datang dengan sesuatu yang menggelegar. Dia datang dalam kesederhanaan. Dia datang dalam kesederhanaan, diletakkan di palungan oleh kedua orang tuanya, Yusuf dan Maria, yang hari itu mengalami perjalanan yang tidak mudah. Jauh-jauh dari Nazaret mereka datang ke Bethlehem. Bahkan ketika datang ke Bethlehem pun mereka tidak punya tempat untuk melahirkan. 2000 tahun yang lalu, Dia datang dalam kesederhanaan. Dia disambut oleh para gembala, bukan para raja. Karena para raja sibuk dengan kuasa mereka, dengan ambisi dan posisi. Dia datang juga bukan disambut oleh para ahli Taurat dan orang Farisi, karena mereka selalu merasa dirinya benar. Mereka merasa mereka sudah tahu tentang hukum-hukum Tuhan. Sampai akhirnya mereka kelewatan berita keselamatan. Tuhan datang dan disambut oleh orang-orang yang sederhana. Orang-orang yang mau merendahkan diri, menyerahkan diri mereka untuk diubahkan Tuhan. Pertanyaan saya, Anda tergolong yang mana? Maukah Anda diubahkan oleh kebenaran yang Anda barusan dengar hari ini? Maukah Anda sebagai orang-orang sederhana datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, hatiku seperti palungan, yang mungkin tidak banyak yang bisa kuberikan. Yang bisa kuberikan adalah tempat di mana Engkau ubahkan hatiku dan hidupku. Engkau ubahkan keluargaku. Engkau ubahkan bisnisku. Engkau ubahkan pekerjaanku. Supaya semuanya adalah untuk Tuhan dan bukan untuk diriku. Jika engkau berkata demikian, nyanyikan ref lagu ini dengan pelan saja. Dan ku akan memuji namamu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Tuhan, dengan sederhana kami buka hati kami seperti palungan yang sederhana. Lahirlah di hati kami Tuhan, di hidup kami, di keluarga kami, di pekerjaan kami, dan ubahkan hidup kami agar kami didapati berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan selalu. Terima kasih udah datang untuk kami yang berdosa, agar kami mampu melihat kebenaran yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diselamatkan, sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara-saudara.
Ya, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sungguh firman Tuhan yang sangat kita butuhkan. Amin. Worshiper boleh maju ke depan semua. Kita akan masuk dalam penyalaan lilin. Bapak Ibu, ini pesan yang sangat kuat sekali. Bukan pesan biasa, tapi dari semua khotbah-khotbah Natal yang saya dengar selama bulan Desember, ini sungguh pesan yang menyentuh hati kita. Amin. Mari responi. Di momen Natal yang indah ini, semua jemaat boleh bangkit berdiri dan para diakon diakonis boleh, ini lampunya boleh dimatiin. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terbelah, hanya dua berjaga terus. Ayah bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu terbelah, juru selamat manusia ada datang di dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Firman Tuhan Yesaya 9 ayat 2. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di tanah bayang-bayang kematian, terang telah bersinar atasnya. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita. Pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut Ajaib, Penasehat, Elohim yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dunia ini penuh dengan kegelapan. Dunia ini penuh dengan kejahatan. Dan dunia ini menuju kepada kebinasaan. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, seorang putra telah dianugerahkan kepada kita. Seorang anak telah lahir bagi kita.
yaitu Yesus Kristus Tuhan. Sehingga hidupmu penuh dengan terang Tuhan. Dan di hari Natal ini, setiap kita tidak berada lagi di dalam kegelapan. Setiap kita tidak hidup lagi di dalam kejahatan. Setiap kita tidak hidup lagi di dalam tipu. Tetapi kita sudah hidup di dalam anugerah Tuhan Yesus. Setiap kita telah hidup di dalam terangnya yang ajaib. Dan melalui momen Natal ini, setiap langkah kaki kita akan melangkah di dalam terang Tuhan yang bersinar. Dan saya berdoa sepanjang tahun 2026, kita semua berada dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kita berada di dalam terang yang ajaib. Setiap keluarga berada di dalam terang. Setiap pekerjaan berada dalam terang. Dan masa depan anak-anak berada di dalam terang Tuhan. Saya berikan 1 menit kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan permohonanmu kepada Tuhan. Di momen Natal yang indah ini. Sampaikan isi hatimu. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari kita angkat terang kita. Mari kita angkat lilin tinggi-tinggi melebihi dari kepala kita. Tuhan berfirman, Engkaulah terang dunia. Terang yang bersinar buat dunia. Terang yang bersinar buat Indonesia. Terang yang bersinar buat kota kita. Terang yang bersinar buat keluarga. Terang yang bersinar buat anak-anak. Terang yang bersinar bagi sesama. Terang kita bersinar oleh karena Yesus Kristus telah tinggal untuk selama-lamanya dalam hidup kita. Dan Yesus berkata, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Yang percaya hidupnya menjadi terang dunia. Dan Tuhan Yesus menyertai kita sampai selama-lamanya. Sehingga maut bahkan malapetaka tidak akan pernah menyentuh hidup kita. Karena perlindungan Tuhan dan terang Tuhan terus bersinar dalam hidup kita. Hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya kita adalah terang dunia. Dengan iman sama-sama kita katakan amin. Lampunya boleh dinyalakan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Lebih meriah lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan. Kita akan membawa persembahan palungan. Bapak Ibu boleh mempersiapkan persembahan. Ketika orang Majus mendapatkan pernyataan dari bintang bahwa bintang yang mereka pelajari selama ini bintang yang berbeda dan tidak pernah ada seperti itu. Lalu dengan pengetahuan, dengan ilmu itu mereka pakai untuk mencari bintang itu. Dan sesungguhnya Tuhan pakai untuk menuntun mereka bertemu dengan juru selamat. Orang Majus bukanlah umat Tuhan yang mengenal perjanjian. Orang Majus bukanlah umat Tuhan yang menerima hukum Taurat. Tapi orang Majus adalah
bangsa non-Yahudi atau sama dengan kita. Tapi ketika mereka melihat bintang yang ajaib, mereka mau dituntun. Sementara Raja Herodes bersama para ahli Taurat, tokoh-tokoh agama, mereka menyelidiki di mana Yesus lahir, di mana Yesus Mesias itu akan lahir. Mereka hanya sibuk menyelidiki dan menyelidiki. Sementara orang Majus terus melangkah dan melangkah dan akhirnya bertemu dengan Yesus. Mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan, ini pernah saya tanyakan ke jemaat. Emas, kemenyan, dan mur, setelah Maria dan Yusuf terima, itu dikemanakan ya? Akhirnya saya mengambil kesimpulan, setelah orang Majus membawa emas, kemenyan, dan mur, Tuhan berfirman untuk mereka menyingkir ke Mesir. Ternyata emas, kemenyan, dan mur yang mereka peroleh dari orang Majus, itulah yang mereka pakai untuk tinggal di Mesir. Selama perjalanan dan selama beberapa hari, beberapa bulan lamanya di Mesir. Lalu mereka pulang kembali. Mereka dipelihara oleh Tuhan. Amin. Mari kita akan membawa persembahan kita. Tuhan, kami membawa persembahan kami. Persembahan ucapan syukur kami. Kami membawa dengan penuh ucapan syukur. Bukan kepada bayi, bukan kepada bayi yang lemah. Tapi orang Majus membawa persembahan kepada Sang Raja Mulia. Terima kasih Tuhan. Kami datang membawa persembahan, ucapan syukur karena terang Tuhan telah bersinar atas kami. Dan kami percaya Tuhan, sepanjang bulan Desember ini dan tahun 2026, langkah kami disertai Tuhan. Terpuji namamu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu boleh maju ke depan membawa persembahan palungan. Boleh dari belakang dulu, yang di depan. Dari belakang dulu. Dari belakang, yang di depan duduk. Bawa
penggemar kami harap tenang. Di tempat maha tinggi, namun tak tersembunyi kasih sayang-Mu Tuhan. Engkau datang ke bumi untuk menggenapi janji-Mu tentang Yerusalem yang baru. Tahun silih berganti, Natal datang kini, undang Dia di hati. Damaikan diri ini, biar Dia satukan yang terputus, dan Dia hapus tangisan dan air mata. Bila ku renungkan diriku ini, entah apa jadinya hidup ini tanpa campur tangan-Mu Tuhan. Akan kemana arah langkah ini? Entah di mana, bagaimana, dari mana Kau datang pertolongan. Tanpa Kau bukan Tuhan, tirai kasih-Mu Tuhan, maka titian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga. Tahun silih berganti, Natal datang kini, undang Dia di hati. Damaikan diri ini, biar Dia satukan yang terputus, dan Dia hapus tangisan dan air mata. Bila ku renungkan diriku ini, entah apa jadinya hidup ini tanpa campur tangan-Mu Tuhan. Akan kemana arah langkah ini? Entah di mana, bagaimana, dari mana Kau datang pertolongan. Bila ku renungkan diriku ini, entah apa jadinya hidup
mana, bagaimana, dari mana kau datang pertolongan. Tanpa kau buka, Tuhan, tirai kasih-Mu, Tuhan, maka titian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga. Bila
yang terberkati dalam ibadah ini. Lambaikan tangannya. Bisa katakan amin. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau mengakhiri ibadah kita dengan sukacita. Bisa lambaikan ke kanan kiri. Merry Christmas, Merry Christmas, Selamat Natal. Mari sama-sama kita puji Tuhan kita. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Wow, Feliz Navidad. Wow, oh, oh. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Come on. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Ya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Boleh lampunya dinyalakan dulu lampunya. Mungkin ada jemaat Tuhan yang pertama sekali beribadah di tempat ini, boleh lambaikan tangannya. Yang pertama sekali, ada 1, ada 2, ada 3, 4, 5. Kasih salam kiri kanan, ya. Ada yang di belakang juga itu 7, yaitu yang di sampingnya Pak Budi, boleh dikasih salam. Ya, sekali lagi kami keluarga YS Jakarta mengundang Bapak Ibu untuk beribadah bersama kami di tempat ini karena kita semua adalah satu keluarga di dalam Yesus Kristus. Amin. Percaya ada damai Natal, ada sukacita Natal. Mari kita angkat kedua tangan kita tengadahkan wajah kita kepada Tuhan. Biarlah damai Natal melingkupi kita semua dan terimalah berkat di dalam nama Bapa Yahweh, kasih karunia dari Yesua HaMasiah, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang memberkati kita sekarang sampai selama-lamanya. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah studimu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah seluruh kehidupanmu, diberkatilah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya damai Natal, berkat Natal berlimpah-limpah dalam hidupnya. Dengan iman sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, jangan pulang dulu karena nanti akan ada door prize yang akan dipandu oleh teman-teman kita. Bapak Ibu fokus karena siapa tahu Bapak Ibu mendapatkan hadiahnya. Amin. Kasih salam dulu kiri kanan, kasih salam sambil kasih tahu selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu jangan pulang dulu karena setelah ini kita akan mengundi 7 door prize yang luar biasa. Tapi sebelum kita mengundi door prize, sebenarnya bukan diundi, akan ada banyak games menarik yang bisa diikuti oleh Bapak Ibu Saudara semua. Jadi sekarang seperti yang sudah diumumkan minggu lalu, puji Tuhan Worship Every Season Project sudah mengeluarkan lagu terbaru yang ketiga dengan judul Selamanya Ku Percaya.
Lagu ini adalah karya kami bersama tim Praise and Worship Gereja YS Jakarta. Dan pada hari ini kami rindu untuk membagikan sukacita kami, puji-pujian ini supaya Bapak Ibu Jemaat Tuhan bisa mendengarkan dan terberkati lewat pujian ini. Karena itu saya persilakan rekan-rekan saya terkasih Worship Every Season Project untuk menyanyikan lagu ini. Beri tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, penuh sukacita Natal hari ini, amin. Nama saya Laura Sinaga, hari ini saya akan membawakan lagu Selamanya Aku Percaya dari Worship Every Season Project. Lagu ini mengajari kita untuk apapun yang kita lalui, mau susah, mau kecewa, dalam keadaan apapun, kita tetap percaya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus yang selalu menopang kita, amin. Cerita tentang kasih-Mu tak terbatas dan sungguh indah. Kau nyatakan kuasa-Mu di dalam hidupku. Ku hidup untuk menyembah-Mu, menyatakan syukurku. Kau menjagaku setiap waktu sebagai kesayangan-Mu. Cahayamu terangi jalanku, di setiap langkah ku tak pernah sendiri. Bersama-Mu ku kuat, ku tak takut. Selamanya ku percaya. Ku hidup untuk menyembah-Mu, menyatakan syukurku. Kau menjagaku setiap waktu sebagai kesayangan-Mu. Cahayamu terangi jalanku, di setiap langkah ku tak pernah sendiri. Bersama-Mu ku kuat, ku tak takut. Selamanya ku percaya. Setiap langkah ku percaya, kasih-Mu menyertaiku. Bersama